Halo sayangku semua, apa kabar? Selamat siang. Sehat-sehat kah kalian? Saya Felicia Julia, seperti biasa mengajak kalian memasak sederhana, bergizi, menyehatkan, seksi, dan menggairahkan. Masuk di channel YouTube Felicia Julia. Oke sayangku semua, I love you baby. Dan pada siang hari ini saya memasak piscok keju, pisang goreng coklat keju. Dan seperti biasa, bahan-bahan sebagai berikut. Ini masakan sederhana loh, mudah, murah, hemat, bergizi, menyehatkan, dan menggairahkan. Yaitu siapkan pisang. Pisang ini yang penting. Karena aku sukanya pisang yang kecil begini. Kalau kamu sukanya pisang besar, serah. Ini nanas sebagai topping. Sebagai topping variasi. Lu nggak suka juga nggak apa-apa. Ini pisang, khusus pisang, beli tepung pisang. Khusus tepung pisang ya. Tapi kalau mereknya terserah kamu. Ini susu kental. Juga terserah kamu mau pakai susu merek apa. Karena di rumahku, dekat rumahku kan cuma ada ini. Ini keju. Mestinya aku pengen yang craft, tapi karena craft juga nggak ada, kosong. Jadi kayak gini, bukan hijau kiloan tapi ya. Dan ini adalah Mrs. Ceres. Oke. Sekali lagi bahan-bahannya, pisang, khusus tepung pisang. Ini susu kental, nanas sebagai topping, keju, pisang, dan Ceres Mrs. coklat. Oke. Sekali lagi aku katakan, karena ini merek susu, terserah kamu merek apa. Bisa susu putih atau susu coklat, terserah kamu, yang penting susu kental. Karena dekat rumahku nggak ada, cuma ada susu merek ini. Biasanya aku merek Indomerek sih. Terus keju, biasanya aku merek Kraft, tapi karena di rumah aku nggak ada keju. Yang penting bukan keju kiloan, tapi keju yang bagus, kualitas yang bagus. Oke. Dan pilihlah pisang yang bagus-bagus, jangan yang rusak. Boleh pisang Cavendish atau pisang apa, suka-suka lo, karena di tempat aku hanya ada jual pisang seperti ini. Oke, yang penting memasak. Tapi kreasi aku kan Felicia Julia. Dan yang pertama adalah siapkan wajan. Wajan teflon atau wajan Semarang. Pokoknya suka lo wajan ke. Kemudian yang dipersiapkan bentar. Yang dipersiapkan juga minyak baru ya bebek, bukan minyak bekas pakai, minyak baru. Oke. Pakai efek bab. Kamu juga cantik. Oke, ini kayak gini baca teflon. Kemudian kita berikan minyak agak banyak kan untuk menggoreng. Sebelum minyak dimasukkan ke wajan, kita boxing dulu pisang. Kita boxing pisang karena pisangnya masih ada kulitnya. Tapi sesuai selera lu toppingnya kayak gimana mau bikin pisangnya. Kalau aku sebenarnya pingin pisang yang kipas, model kipas.
Tapi karena aku kurang mampu, kurang bisa, takutnya gak jadi. Dan kita persiapkan juga nah, kita kupis pisangnya ini dimilihkan dulu bahan-bahannya. Yang ku cinta pisang, pilih pisang yang bagus ya, jangan pisang yang rusak. Pisang yang bagus kita kupas, tuh bagus kan. Jadi pisang bagus, oke. Kita kupas semua. Karena nggak mungkin makan pakai kulit. Oke. Masak pisang coklat keju. Dan ada request dari si bawal itu. Si bawal, ayam si bawal. Jadi dikupas ya. Siapa itu nggak tahu. Ada di laut kan, buaya darat. Yang pokoknya yang penting pisangnya kalau buka jangan sampai hancur. Jadi pelan-pelan kalau buka. Semuanya dikupas. Ini agak bosok ini. Agak bosok. Cari yang bagus. Harus beli pisang yang baru. Bukan kamu kemarin beli, sekarang baru dimasak. Jangan rusak. Kualitasnya itu, kesehatannya itu berkurang gizinya. Ini kan pisang masih baru. Kelihatan ini agak bosok tapi nggak buktinya bagus. Lihat dibuka aja masih bagus. Nah, oke. Padahal kan ini agak rusak. Apalagi warnanya masih hijau. Berarti masih dipetik dari pohon. Mosok. Nggak sehat kali. Jadi sebentar aku mau coba dulu bikin pisang kipas bisa Kak. Dan aku nggak ngerti juga caranya. Coba aku mau coba. Ya aku tahu sih nggak boleh sampai putus katanya bikinnya gimana. Nggak tahu bentuknya gimana, gue nggak tahu. Ah, kok sana nih nanti takut nggak jadi pecah.
Karena aku belum pengalaman gimana cara potong model kipas boy atau yang penting pisangnya sudah dibuang kulitnya ke ini masih ada ini gajinya nanti berapa 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 nggak boleh 13 ya jadi aku genapkan 15 karena 13 menurut kalender orang Cina itu membawa sial meskipun mungkin nggak ada hubungan dengan dunia masa. Jadi ini bosok gue makan aja. Udah apa? Habis. Jadi satu kali itu 17. Ini kan juga bosok. Oh ini bagus. Oke. Kemudian setelah dikupas pisang, dapur harus tetap bersih ya karena bekasnya pisang. Aku nggak suka dapur kotor dengan alasan masak dapurnya berantakan. Aku nggak suka. Oke. Kemudian kita lihat kamera dulu. Jadi kita sudah kupas pisang. Cantik sekali. Jadi seperti ini kupas semua. Kemudian kita siapkan tepung, campur tepung. Karena aku gak suka pakai tepung terigu, tapi kalau kamu suka kamu karena ini kan masakan pribadi aja ya. Gue pakai tepung khusus tepung pisang. Merek apa suka lo. Karena adanya di dekat rumahku kan merek Sasa. Jadi khusus tepung pisang goreng. Kita buka ya. Ini yang besar untuk 15 pisang. Jadi kita masukkan tepung. Separuh dulu. Karena kan takutnya tahu encer nanti baru kita tambahin. Oke. Kemudian kita berikan air secukupnya. Dicampur air. Jangan banyak dulu karena aku kan perkiraan biasanya orang kalau masak kan pakai ada kayak gelas ada tulisan berapa mili enggak karena aku sesuai takaran aku sendiri. Dan ini yang kedua kali aku memasak pisang coklat keju. Sebenarnya sudah pernah masuk di YouTube sih. Cuma YouTube kan sudah dalam keadaan pisangnya sudah digoreng jadi. Kalau ini kan masih mentah. Jadi maksudnya dari awal hingga terakhirnya selesai. Jadi jangan terlalu kental, juga jangan terlalu encer-encer. Jadi berikut cukup banyak. Tuh tepungnya kan masih kental begini. Jadi dihaluskan. Jadi harus agak kental, jangan terlalu encer. Tapi rasanya tepungnya kurang karena apa? Pisangnya 15. Agak dikit lagi baru ini masih ada sisa. Takut kena hidung tepungnya bertebangan.
agak sedikit lagi. Dikocok-kocok, diputar-putar supaya tepungnya tercampur rata. Enggak. Aku nggak suka pakai tepung terigu. Tapi kalau kamu suka ya suka-suka kamu, itu kan memasaknya versi aku sendiri. Coba kalau lu masak sendiri suka-suka lu. Ini tepung gini aja sudah bukan instan karena ini sudah campuran termasuk bumbu-bumbu, termasuk gula atau apa. Makanya ini jauh lebih bagus daripada tepung terigu biasa. Tepung terigu biasa itu hambar rasanya, ini kayak sudah manis. Jadi nggak perlu pakai apa-apa lagi kalau menurut aku. Tapi kalau versi kamu masak aku kan nggak tahu suka-suka lu. Jadi dicampur begini, dikocok, bayar rata. Jadi kental begini, oke. Semakin kental semakin bagus. Masuk di wajan bagus. Ini kue nggak pakai takaran ya, lu sudah lihat di depan kamera. Jadi nggak ada berapa 100 gram, enggak. Jadi menurut perkiraan kamu sendiri, dia agak kental begini. Oke. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, iya, kental. Jadi jangan terlalu encer. Ini pisang. Kemudian kita masukkan one by one. Tapi sebelumnya itu pelan-pelan, satu-satu. Ingat pesanku, memasak apapun entah itu ayam, ikan, tahu, tempe, pisang atau apapun dalam satu kali penggorengan, jangan langsung dimasukkan semua dalam porsi yang banyak. Karena apa itu kalau minyak nggak bisa bergerak, jarak antara satu makanan yang dimasak di wajan tidak bisa bernafas. Jadi kalau dibalik-balik bisa hancur, saling melekat berdekatan. Itu kalau menurut versi aku. Tapi kalau kamu pinginnya buru-buru, orang nggak sabar, kepingin orang semau gue, ya lu pasti masukkan semua makanan dalam wajan dalam waktu satu kali kamu masak di penggorengan. Karena aku sudah bilang, di mana-mana banyak orang jualan, di mana-mana banyak orang pintar masak, tapi orang memasak yang penuh dengan kesabaran ekstra, tidak semua orang memiliki. Dan jika orang kebanyakan memasak yang penting aku lapar, butuh makan. Jadi dengan cara instan, praktis. Yang penting jadi makan, aku makan sendiri. Jadi nggak mementingkan kualitas, kuantitas, mutu, dan soal gizi. Jadi itu yang aku kasih tahu penjelasan. Ini siapkan wajan bias. Kemudian kita siapkan minyak baru.
minyak baru ya guys, bukan minyak lama. Kalau aku memasak harus minyak baru. Kalau ibu-ibu kebanyakan mama, tante-tante, cece-cece, mimi selalu bekas minyak yang sudah dimasak pagi, disimpan lagi. Kalau aku ngomong, itu jorok, kotor. Itu nggak gizi, nggak. Dan kamu sendiri yang masak, kamu sendiri yang makan, tetap tidak bagus. Jadi sisa minyak itu harus dibuang. Kalau aku ngomong, memang minyak mahal. Sekali masuk itu jangan terlalu banyak. Jadi kalau bahan kamu sedikit, jangan boros-boros menuangkan minyak langsung di wajan. Itu tip aku sih. Oke, kemudian kita berikan minyak. Panaskan kompor dulu, nyalakan kompor dulu. Kompornya agak susah ya guys. Kompornya agak susah pindah satunya. Kompor. Kemudian berikan minyak. Sekali penggorengan ini ya guys, jadi agak lumayan banyak ya. Tunggu sampai panas guys. Apinya sudah nyala. Tunggu sampai panas. Cara-caranya kalau mendidih minyaknya itu tanganmu diginikan. Jadi kalau sudah ada uap itu agak panas. Tunggu sampai minyaknya mendidih panas, barulah dimasukkan. Supaya apa? Tidak gosong dan tidak setengah matang, cuma luarnya aja. Jadi dalamnya juga matang, merata maksudnya. Dan karena teflon gunakan dari kayu atau dari plastik, bukan dari aluminium. Sotel-sotel. Tapi alangkah bijaknya memakai seperti ini, aku pakai untuk membalik nanti. Ini kan dari plastik, tapi kalau ini kan aluminium, ini plastik. Jadi nanti untuk membalik supaya tidak hancur. Kemudian kita persiapkan pisang yang sudah dilumuri tepung tadi, sudah tercampur rata, kental ya, harus kental, bukan tahu encer. Enak tahu encer, oke. Jadi seperti ini, tunggu dulu aja nih. Harus yang kental seperti ini tepung. Ini gue perkiraan sendiri loh ya, nggak ada berapa 100 gram, nggak ada, tapi perkiraan gue sendiri.
Ya, setelah kompornya sudah, ini dimatikan dulu karena kita taruh supaya tidak gosong. Karena sudah ini, lihat mendidih kan, apinya keluar, uapnya keluar. Jadi kita masukkan tepung. Jangan terlalu banyak tepungnya di dalam penggorengan sama pisang. Jadi cuma dilumuri begini aja. Dibolak-balik supaya merata pisangnya sama tepung. Supaya cantik hasilnya nanti. Harus cara yang renggang antara satu dengan yang lain, bukan cara berdekatan. Tunggu dulu uapnya dulu, dan terus kita nyalakan kompor. Kecil aja kompornya. Kemudian kita balik karena ini kan sudah matang juga. Nah, begini, oke. Cantiknya. Nah, cantik kan? Jadi tidak melebar tepungnya. Ini belum matang, jadi tunggu matang dulu. Nah, cantiknya. Oke. Jadi kita masukkan lagi. Ingat, harus sama rata atas, bawah, belakang, depan dengan tepung. Nah, gini. Kemudian karena ada yang sudah matang, kita tiriskan. Bentar. Kita tiriskan pakai penirisan, tapi ingat selalu memakai kertas berminyak karena minyak itu kolesterol. Minyak itu kolesterol jahat. Penyakit mematikan dalam tubuh manusia. Jadi kita tiriskan dulu. Kita tiriskan dulu yang sudah matang. Sambil dibalik satunya yang belum ada. Sudah. Jadi ini sudah ya. Ini sudah kita tiriskan. Kita tiriskan. Karena ini mengandung minyak, kita bersihkan supaya nggak ada minyak yang tercampur juga. Tempatnya dapur, bersihkan karena minyak jatuh juga tadi. Aku nggak suka melihat dapur kemprot, meskipun makanan belum selesai. Jadi kita ditaruhkan di sini, kita berikan kertas berminyak. Kita kasih kertas berminyak, ya guys, kertas berminyak. Oke, kita taruh. Kemudian kita berikan lagi. Dari ini masaknya belum. Kita nyalakan kompornya dulu. Kita masukkan lagi tepung. Pisang. Pisang dalam tepung. Kita campur adukkan dengan tepung yang sudah kita marinasi. Ingat, jangan terlalu encer. Jadi harus agak kental supaya bagus. Oke, tunggu dulu ini jadi satu dulu. Itu cantiknya.
Kalau sudah kita tiriskan, masa tiriskan ini nanti aja, taruh di plastik. Ingat ya guys, memasak jangan langsung banyak, dalam banyak itu harus diginikan jadi 4 atau 5 pisang, karena ini mengandung banyak minyak jahat. Meskipun pakai minyak baru, cara penggorengan kolesterol, terutama ada riwayat kolesterol, darah tinggi, asam urat, kurangi makanan berminyak. Ya ntar gue lihat kan lo minyaknya banyak, padahal ini cuma jadinya 4 potong pisang, tapi minyaknya sudah nggak karu-karuan. Gue kasih lihat lo, minyaknya jahat banget. Minyak itu penyebab kolesterol, darah tinggi, bisa cepat mati loh, bisa gagal ginjal, cuci darah seumur hidup. Jadi ini lihat minyaknya, tuh lihat minyaknya banyak banget. Ini kertasnya juga minyak, ini racun. Oke, coba gue taruh ya minyaknya. Gue taruh pisang yang sudah jadi. Taruh ya. Nih lengket-lengket jadinya, karena terlalu berminyak. Padahal minyak baru loh guys, minyak bagus loh guys. Lihat, racun mematikan ini. Di mana-mana banyak minyak kolesterolnya, oke, dibuang. Jadi lihat ini, lihat. Ini sudah kering, bagus untuk dimakan. Kemudian kita goreng lagi wajan. Wajannya dibuka lagi. Karena aku kan memasak sendiri, tidak dibantu asisten, tidak dibantu keluarga. Dia di dapur cuma gue sendiri. Jadi aku harus mementingkan kualitas masakan, bukan sembarangan, bukan terburu-buru. Gue memasak dengan istilah sabar. Yang penting mengandung nilai gizi itu yang harus diperhatikan ibu-ibu, mama. Sekarang kita goreng lagi. Tuh cantik, goreng aja 4 biji, tapi ini bekasnya gorengan sedikit. Kalau kamu menggoreng kan pasti sudah berlepotan. Ini wajan juga tetap bagus, minyak juga tetap bagus. Jadi ini setelah dicampurkan, kita masukkan. Ingat jangan berepotan. Berikan jarak supaya dia bernafas. Berikan jarak untuk supaya dia bernafas. Jangan dibolak-balik sebelum matang luarnya. Jadi lihat kalau ini sampingnya dari kalau kalau memasak dilihat mata ini, terutama kalau mata kamu minus, gunakan softline untuk memasak atau kacamata jauh lebih baik. Jadi kalau sudah kayak gini gosong itu sebaiknya harus dibalik supaya tidak terlalu gosong hancur. Oke. Nah, jadi dibalik, jadi jangan terlalu gosong hasilnya. Oke. Kemudian kita menggoreng lagi karena di sisinya masih kosong dan itu ketiganya sudah bisa dibalik. Jadi jangan sampai berlepotan, nggak bagus, oke? Nih,
Cuma gorengannya cuma sedikit. Ada 2 kali gue masak kan. Jadi 1 kali ini 1 kali, 2 kali. Jadi ini belum matang. Belum. Ini belum. Ini belum, jangan dibalik dulu. Jadi dari pinggiran aja sudah kelihatan itu, kalau sudah berwarna baru kita balik. Kalau belum berwarna itu dari pinggiran aja sudah kelihatan. Jadi jangan dibalik, hancur. Kesalahan orang memasak itu sering dibolak-balik, nggak sabaran. Belum bawahnya belum matang sudah keburu dibalik. Jadi hasilnya hancur, berantakan, nggak jadi masakanmu. Nyalakan kompor lagi dalam porsi yang kecil ya. Jangan terlalu gede-gede, gosong. Nah, karena sudah ini seperti ini sudah kelihatan, jadi dibalik. Nah, tuh minyaknya masih bagus. Fokus minyaknya ya sayang. Ini 2 kali penggorengan minyaknya masih bening. Tidak jembret-jembret bekasnya tepung. Segini kok dikit. Banyak banget ini. Nggak bisa lihat. Begini dikit.
Oke, karena sudah matang, kita tiriskan. Cico, kamu kalau levelku, tolong jangan pernah nonton. Karena ini lab memasak, bukan untuk bahas yang lain. Kondisikan di mana kamu berada. Karena aku sudah bosen baca orang yang nggak pernah nyambung. Kita tiriskan gas. Kita siapkan lagi baru minyak baru. Karena minyak yang tadi kan sudah berepotan, sudah banyak minyak. Susah ya kalau masak sendiri sambil pegang handphone. Jadi setelah ditiriskan dimasukkan. Ini 4 penggorengan bukan langsung ya. Dan aku nggak suka. Nah, jadi ini ditiriskan minyaknya. Sambil tunggu kemudian kita masukkan pisang-pisang yang sudah dipotong selanjutnya ke tepung-tepung. Yang tepung ini ke tolong paham ya sayang. Ini gue lah bukan untuk berdebat. Ini masuk di YouTube. Oke, tak suka jangan pernah nonton. Kan jangan gunakan jari-jari untuk tapping. Karena aku tidak akan pernah membacanya lagi atau lagi membalas perkataan kamu. Bosan. Terpaksa gue bisukan lo. Karena aku tidak ingin lagi masak diganggu terus. Kemudian setelah itu kita taruh tempat dulu ya guys. Kita taruh tempat dulu yang sudah ditiriskan tadi, ditiriskan di sini ke tempat piring yang baru. Ke tempat piring yang baru, bukan piring yang bekasnya ini, bukan karena ini juga ada minyak berminyak. Oke. Kemudian kita atur dulu, kan belum. Ini masak langsung aja. One by one, tahap setahap ya, karena aku kan memasak sendiri, nggak dibantu siapapun. Jadi kayak gini kan, lihat minyaknya bekas pakai. Ini minyak yang kedua. Oke, ini berbahaya bagi kolesterol. Dibuang. Kemudian selanjutnya adalah kita memasak lagi, nyalakan kompor. Panas dulu sampai panas dulu. Karena kan kalau aku karena masak sendiri setelah matang kan aku tiriskan kompornya, aku matikan dulu supaya nggak gosong. Jadi tunggu dulu. Tunggu panas baru kita masukkan pisang yang sudah masih tersisa. Enggak dong sayang. Makasih untuk sarannya sayang. Jadi pisang. Nah, kalau sudah dimatikan dulu ya guys. Supaya kalau kamu sudah
menguap, airnya maksudnya minyaknya sudah mendidih. Kalau kita masukkan semua kan belum rata di wajan. Jadi satunya gosong, satunya belum, hasilnya nggak bagus. Jadi tip aku yang sehat itu matikan dulu kompor. Karena kita taruh pisang selanjutnya di wajan teflon. Kasih tepung di atasnya, bukan di pinggiran supaya jadinya nggak mekar-mekar ke sana ke kemari, nggak bagus. Hati-hati lu mami. Jadi kayak gini kayak kita taruh, kemudian kita nyalakan kompor. Nah, jadi kalau membentuknya juga harus begini, jangan perepotan, nggak bagus. Kompornya jangan terlalu besar. Dibalik ya guys. Terus caranya, jadi nggak perepotan. Ini minyaknya juga masih bagus. Ada 3 kali penggorengan. Sudah matang. Jangan sampai gosong-gosong ya guys. Ditiriskan supaya nggak cepat minyak. Oke, kemudian kita tiriskan dulu. Saya tiriskan ya, karena aku memasak sendiri tanpa bantuan orang. Sedangkan tanganku satu harus lap sambil pakai kamera, susah buat aku ya. Jadi harus satu-satu ditiriskan. Tuh bagus kan hasilnya? Nggak berepotan. Tuh, bagusnya. Dan gunakan kertas berminyak ya guys.
kertas berminyak baru. Jadi gua sudah 3 kali pengoreng, 1 kali wajan 4 jadinya 4 potong. Ini sudah 2 kali ganti kertas berminyak. Jangan langsung masak semua air begini rusak ini karena banyak minyak yang kotor bekas masak. Jadi harus diganti baru. Jadi ini kan 4 ya, larut juga. Jadi kalau sudah selesai baru kita buang. Coba lihat tuh. Ini bekas minyak jahat dalam tubuh, masuk dalam kan kamu makan tubuh merusak. Makanya kamu bisa cuci darah seumur hidup, gagal ginjal karena pemakaian kamu masak minyak bumbu-bumbu instan. Dan alangkah lebih baik kamu memasak sendiri bukan beli. Karena beli memang enak, kita punya duit tinggal pesan tinggal makan. Tapi kita tidak tahu siapa yang memasaknya. Terus dia memasak dengan apa? Cara-cara dia memasak dari awal hingga jadi makanannya. Oke, pakai bumbu instan, pakai bumbu pengawet, atau makanan yang nggak matang. Jadi cuma matang di dalam, luarnya nggak matang, itu bisa kanker, bisa tumor. Jadi dikini-kini kan kertasnya, karena minyaknya ini cuat banget ya. Karena kolesterol itu penyebab kematian loh tertinggi di Indonesia. Jadi kayak diremes-remes gini minyak, tapi pelan-pelan terusnya, karena ini kan pisang lembut, bisa hancur. Jadi gue kasih lihat tuh di depan kamera. Jadi begitu kolesterol itu cuat banget lagi tubuh semua manusia termasuk gue. Ya. Gue taruh sini karena ini sudah disisihkan dari minyak-minyak ya guys. Tuh minyaknya sudah hilangkan. Jadi agak kering. Gue kasih lihat loh. Minyaknya jahat di mana-mana, ada pinggir tengah, pinggir belakang pun tembus. Ini penyebab kematian dalam tubuhmu, cuci darah seumur hidup, gagal ginjal, kolesterol, darah tinggi, numpuk. Jadi 3 kali, sekali masuk wajan 4 potong ini sudah 12, jadi ini 3 kali ganti. Jadi piringnya dibersihkan karena bekas minyak. Nah ini dibuang guys, oke. Kemudian kita lanjutkan pisang yang tersisa 3. Dimasukkan tepung, kita campur adukkan dulu. Harus tercampur rata supaya tidak kelihatan pisangnya, tapi juga jangan terlalu banyak. Kemudian kita buka lagi wajan kompor. Jadi kita tunggu lagi karena ketika sudah dimatikan. Jadi kompornya sudah dingin, minyaknya sudah dingin. Lihat, 3 kali penggorengan cuma tepungnya ini cuma segini. Ini masih jernih. Minyak masih bagus. Jadi ya aku maksud nggak semua orang bisa memasak, tapi menjaga kesabaran, menjaga soal gizi, kesehatan, kebersihan, nggak semua orang mampu. Meskipun semua orang bisa masak.
Jadi setelah selesai panas, kita matikan kompornya supaya tidak gosong. Nah, dan kita tuangkan dulu pisangnya ke wajan. Karena aku masak sendiri ya guys, nggak dibantu siapa. Kecuali kalau kamu masak ditemani asisten atau keluarga lu, pasangan lu. Jadi satu jaga kompor, satu jaga ini mungkin bisa. Tapi karena gue seorang nggak bisa, takut gosong. Masukkan ke wajan. Nah, gini. Jangan sampai kocar kacir tepungnya, guys. Tuh malah ada sisanya tepungnya. Kemudian kita baru nyalakan kompor. Jangan terlalu gede apinya. Sekali lagi, memasak itu butuh acara kesabaran. Harus lebih sabar daripada kamu menahan emosi marah-marah dalam menyikapi suatu masalah. Karena semua orang bisa memasak, tapi tidak semua orang memasak dengan cara yang tepat. Kebanyakan orang memasak karena lapar, tinggal makan semau gue. Yang penting masakan jadi, gue bisa makan, keluarga aku bisa makan. Jadi tidak mementingkan nilai gizi, nilai kebersihan. Nah, yang dia pentingkan, yang penting masakan jadi, sudah. Jangan. Jadi memasak itu secara sabar, apalagi bagi kalian seperti gue, masak sendiri, di dapur sendiri, tanpa dibantu asisten, tanpa dibantu keluarga. Jadi berat sekali, itu memang sudah tanggung jawab. Makanya bisa melatih gue, bisa punya kesabaran ekstra tinggi dibandingkan semua orang di seluruh dunia. Karena aku yakin kalian memasak kan nggak mungkin sendirian, pasti dibantu, entah itu pasanganmu. Nah, aku kan memasak sendiri, itu yang gue maksud. Jadi tunggu masakan. Jadi kayak gini, kita tunggu. Nah, jadi akhirnya merata. Nah, kita balik. Tuh, jadi nggak gosong kan? Nah, ya, minyak pun sudah 4 kali, minyak pun masih bagus, lihat, masih jernih minyaknya, lihat. Tidak ada bekas penggorengan tepung-tepung. Karena apa? Itu menandakan gue taatan. Gue sabar ekstra. Gue bukan orang yang kemprok. Nah, sudah. Kita balik kan, ini belum matang, sisinya masih putih tepung. Jadi kita balik gini. Oke, sudah matang. Kita matikan kompor. Kemudian kita tiriskan lagi. Jadi menggunakan kita berminyak lagi yang baru, bukan bekas yang lama. Oke, kita pakai ini dulu lagi. Kita tiriskan.
Jadi kita masukkan tuh. Oke. Sambil kita kosong. Ketat berminyak ya guys. Jadi pisang dibolak-balik supaya minyaknya juga jatuh di kertas berminyak. Ini penyebab pembunuhan kematian di seluruh dunia, yaitu kolesterol darah tinggi, asam urat, kebanyakan minyak. Ingat ya, tips sehat masak dari aku, gunakan minyak bagus, bukan minyak bekas pakai, tapi minyak baru. Jangan sekali masak itu minyak cukup satu kali, bukan ditambah-tambahin. Karena apa? Nilai dari minyak bekas yang sudah dimasak itu sudah mengandung banyak penyakit. Jadi kamu tambah lagi minyak lagi itu nggak bagus. Jadi makanya aku ngomong, jangan terlalu banyak minyak dalam satu kali penggorengan. Itu bisa menyebabkan kamu gagal ginjal secara seumur hidup. Jadi kayak gini, lihat minyak aku 4 kali aku masak, tapi minyaknya masih tersisa. Bahkan wajan pun tidak ada berototkan bekas tepung-tepung, masih bagus. Ya yang aku maksudkan nggak semua orang mampu memasak dengan cara yang benar. Terutama nilai gizi, nilai kesehatan yang itu lebih gue pentingkan. Kebanyakan orang memasak asal jadi, yang penting makan. Itu salah, cara masak salah. Oke. Kemudian kita tiriskan lihat ini kan bekas-bekasnya gue minggirkan dulu. Jadi ini gue taruh sini. Kemudian kita taruh ini karena sudah di minyaknya kotor, minyak jahat ya. Minyak jahat karena ini sudah jatuh, kita cuci, kita lap pakai tisu ya guys. Karena kotor di tanah. Ini kan ada bekas kotoran, jadi ini harus bersihkan dapurnya ya guys. Karena aku nggak suka masak, alasan masak dapur kotor. Kemudian kita taruh pisangnya yang sudah kena kertas minyak, kita tumpuk-tumpuk begini. Lihat, minyaknya jahat di mana-mana. Di tengah, di samping, di samping, di samping. Ini minyak kotor. Baliknya pun juga lihat. Oke. Jadi beginilah pisang gorengnya sama tepung sudah jadi bagus kan? Lihat, bagus banget. Nggak ada cacatnya, nggak ada perepotan, semua bagus hasilnya. Nah, cantik banget. Oke. Nggak ada miring ke kanan ke kiri atau apapun, oke? Aku cuci tangan dulu karena tanganku bekas minyak. Nanti aku menghiasnya. Dijaga bisa gosong kabeh pinter goreng. Tuh kan. Tiba. Tadi goreng gak mari-mari. Kemudian kita persiapkan ini ya guys. Ini tuh. Kita persiapkan tempat.
Karena aku setiap masakan aku sudah bilang pisang dengan penghias topping dari nanas supaya sehat. Bentar, aku kan harus satu-satu. Ini pakai susu kental, guys. Terserah merek apa lo pakai. Karena di rumah aku yang jualan cuma ada susu kental merek ini. Jadi ini kan sasetan. Kita coba satu dulu, jangan boros-boros langsung dibuka semua. Tapi nggak terpakai kan sayang. Kalau ini sasetan bukan botolan. Jadi kalau sasetan cukup satu dulu. Kalau maksudnya sisa habis kan bisa ditekuk, bisa dipakai nanti. Kalau kamu buka semua rusak. Karena sudah tetap suara, tetap angin-angin. Oke, jadi kita taruh dulu. Kita potong nanas dulu. Jadi ada pisang, ada buah. Sebelumnya nanasnya sudah dicuci bersih ya, guys. Kita buang kulitnya. Pakai separuh aja, nanasnya satu, gue belah jadi dua. Ini nanti ya. Jadi kita hias dulu pisangnya dulu. Kita hias pisangnya dulu. Loh, cantik. Ya. Gue mau masakan tuh terlihat rapi, bukan asal-asalan caranya. Yang penting ditaruh, bukan.
Karena apa? Kalau kamu cara menyajikan semua masakan dalam bentuk yang indah, yang rapi, yang bersih, akan menambah nafsu makanmu berserta keluargamu, termasuk pasanganmu, buah hatimu, mertuamu, besanmu, cucumu, oke? Tapi kalau cara penyajian kamu aja berantakan, itu sudah menandakan kepribadian kamu, sifat kamu juga berantakan. Karena hidup semau gue. Itu aku berbeda sama lo. Oke? Coba kita lihat cara menyajikan aku yang sudah jadi. Kita lihat ya hasilnya seperti ini cara aku membentuknya. Nah, jadi gue bikin seperti piramida bertingkat. Cantik kan? Piramida. Sekarang kita bikin toppingnya nanas. Belum juga. Kita pakai keju dulu, keju parut. Siapa senangkan mati? Untuk sampah kok tanda mati. Are you sad? Ini kena matahari tutup ini yang benar. Mana ada kosong. Cantik banget hasilnya. Kemudian kita pakai keju. Ini kejunya masih baru ya, bukan keju bekas. Sebenarnya aku lebih suka pakai Kraft, karena Kraftnya nggak ada kita rumah. Jadi aku pakai yang ada aja. Yang penting jangan pakai keju kiloan. Oke. Sekali lagi, lebih baik lu beli langsung keju langsung batangan gini dari berbagai merek. Karena satu, dia ada cara membungkusnya, ada plastik, berarti ini sudah recycle dari pabrik, tidak pakai tangan kotor orang. Kalau kamu pakai timbangan, pakai kiloan, itu sudah banyak tangan-tangan kotor yang memegang-megang keju. Kita tidak tahu itu tangannya bekas pansai, bekas pipis, pokoknya bekas kotoran, tapi nggak pernah cuci tangan. Hasilnya kamu sakit, langsung gagal ginjal, cuci darah seumur hidup. Oke, kita potong karena masih baru segelan. Kalau beli kayak gini harus diperhatikan kadaluarsa. Tanggal, bulan, tahun kadaluarsa penting. Yang benar kalau orang di dalam pengawet gini beda 1 tahun. Jadi kalau beda sebulan 2 bulan itu berarti sudah rusak. Karena apa? Dari pabrik itu mana-mana selalu 1 tahun, jangka waktu 1 tahun. Jadi kita buka ya plastiknya. Karena masih segala baru. Emang lo mau bikin apa? Pakai garam sirup tuh sayang. Sekalian cyanida. Sekalian cyanida. Baygon. Jadi ini masih segel. Tuh ini juga masih terbungkus asli dari pabriknya. Terserah mau merek apa. Yang penting jangan keju kiloan, itu kalau aku saran yang terbaik dari aku. Tapi keju yang sudah dari segel dari pabrik. Oke. Oke ya. Kemudian kita buka ini dulu. Kita buka. Ini pun ada tuh, karena ini merek gold, jadi merek gold ada tulisan gold. Berarti ini asli, bukan palsu. Oke. Dan cara membukanya jangan dibuka semua juga, karena kita akan pakainya nggak banyak.
Kita potong dulu. Kita potong dulu. Mas nggak usah dipotong ya. Nanti berantakan. Kemudian kita pakai parut untuk memarutnya. Parut. Jadi kalau memarut pun juga bukan asal memarut ya sayang. Memarut tuh sekali tuh begini. Jadi bukan begini-begini, bukan. Oke, memarut sekali gini. Sekali jalan. Oke. Kemudian setelah selesai kita berikan susu kental dengan cara semua ya, termasuk di pinggir-pinggirnya supaya rata. Jadi caranya begini, oke? Jadi ya hasilnya manis seperti aku Felicia Julia sedap dipandang mata. Jangan semua, separuh aja. Kemudian kita taburkan lagi keju di atasnya. Nanti yang kemudian kita taburkan Mrs. Ceres coklat. Oke, coklat. Kita taburkan. Pinggir-pinggiran juga dikasih ya supaya merata. Oke. Kemudian kita taburkan lagi keju. Hasilnya wow, mewah, kesan mewah. Ingat, kalau orang memasak keju jangan begini, nggak bisa. Silakan jadi satu kali tarik dan begini, tarik nafas, hembuskan. Tuh, cantik banget. Ya. Ini sisanya ya buat besok-besok kalau masak apalagi butuh pakai keju. Karena kan merek bagus. Dari pabrik maksudnya. Oke. Taruh tempatnya ya, guys. Supaya nggak kedap udara. Oke. Kemudian kita berikan lagi topping ceres. Jadi supaya adil keju 2 kali, coklat 2 kali. Sudah. Kemudian kita karena supaya cantik, aku hiasin pakai nanas supaya nggak terlihat biasa begini. Oke. Karena ada buah.
Nah, beginilah guys. Bentar, kita rapikan dulu dapur karena bekasnya coklat, lihat. Karena dapurnya bekasnya coklat, berantakan seperti ini, lihat, coklat, berantakan. Jadi ini semut-semut atau kumbang-kumbang bisa cari madu. Jadi harus kita bersihkan dulu dapurnya ya guys. Oke, beginilah jadinya. Tuh, cantik banget kan? Oh. Cantiknya, lihat, kelihatan kejunya 2 kali. Baik di bawah juga kelihatan keju jadi merata. Itu coklatnya juga kelihatan merata, oke? Nah, oke. Bahkan susunya juga masih kelihatan nih susu. Oke. Mantap. Begini guys, masakan simple, murah, tapi menyehatkan, bergizi, seksi, mengharapkan Bi Felicia Julia. Dapatkan resep-resep masakan sederhana, murah, simple, praktis, bergizi, menyehatkan, menggairahkan di YouTube aku Felicia Julia. Kalian bisa follow, kunjungi sebelum aku hapus channel aku YouTube di aplikasi sini. Oke. Cepat follow, tengok, dan nonton, dan praktekkan di rumah untuk masak bagi kamu makan dan beserta keluarga besarmu. Karena sekali lagi, semua orang bisa memasak, nggak peduli laki atau perempuan. Tapi memasaknya dengan cara yang sehat, dengan cara yang bisa sabar, terus diutamakan nilai kebersihan, terus gizi, tidak semua orang mampu. Jadi kalau kamu masak, tengok aku masak dari awal hingga selesainya di YouTube aku channel Felicia Julia. Dan yang kedua, masak apapun harus memakai minyak yang baru, bukan minyak bekas pakai. Yang kedua, kalau memasak makanan harus utamakan nilai gizi, bukan nilai yang murah serba instan. Mengandung bahan-bahan pengawet, tapi pakailah bawang merah, bawang putih, daun bawang, bawang pre, dan bawang bombay. Karena itu adalah resep dari alam, tanaman dari alam, dari tanah, dari Tuhan. Jadi pasti sehat nilai kesehatan kamu. Kalau kamu memakai bahan-bahan instan yang dijual di pasaran, di pabrik atau di supermarket, jelas itu mengurangi gizi kesehatan dalam tubuhmu. Ingat. Penyakit datang bukan sekali kamu makan hari ini bisa sakit. Sakit itu ditumbuk-tumbuk dari apa yang kamu makan. Apalagi jangan membeli makanan di luar, lebih baik memasak sendiri. Karena beli di luar memang bagus, enak, praktis, sehat, cepat. Jadi kamu ada duit tinggal beli, ada duit langsung GrabFood, ada duit langsung ke restoran, ke hotel berbintang, ke warung-warung atau rumah makan. Tapi nilai gizi, nilai kesehatan itu kamu nggak tahu. Karena memasaknya di tangan orang lain, bukan di tangan kamu memasak. Kamu kan makan untuk kesehatan kamu sendiri, untuk keluargamu. Jadi pentingkan nilai gizi, nilai sehat, bukan sembarangan makan. Oke. Dan begini resepnya. Pisang goreng, coklat keju beserta topping nanas di Felicia Julia. Dapatkan di YouTube Felicia Julia. Di sana akan menemukan berbagai resep makanan murah, simple, bergizi, menyehatkan, seksi dan mengarahkan. Pisang coklat keju nanas di CWVJ di Joannas dan Felicia Julia. Sehatnya sudah kepingin cicipi makan. Yuk, dipraktekannya. Salamku semua, tonton YouTube aku di sana kan sebelum kue hapus YouTube aku. Hai sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagi bidadari. Bidadari di hatimu. Hai sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Kue dimanja kamu, malah lagi manja, lagi pengen dimanja, pingin berduaan dengan dirimu saja.
Emak lagi cantik, lagi lebih cantik, lagi cantik ini hanya untuk dirimu. Mantenya yang cucu yang bawah. Terima kasih sayangku semua sudah nonton live, sudah temani aku masa hari ini. Sekali lagi, masa orang bilang piscok ya. Kalau aku bukan bilang piscok kan ada keju, ada nanas. Jadi ini aku kalau ngomong pisang goreng, coklat, keju, nanas, BCVC, cucu enak, Felicia Julia. Praktekkan lihat YouTube aku Felicia Julia. Di sana kalian akan menemukan berbagai macam resep. Sudah simple, murah, sehat, bergizi, mengarahkan yang seksi seperti orang yang masak Felicia Julia. Oke, terima kasih. Posting dulu. Be velocity. Nasi dulu. Terus tangan itu jangan nasi. Ambungan. Makan nasi saya. Pisang goreng, coklat, keju, nanas, BCVC, Cicu Enas, dan Felicia Julia. Kunjungi YouTube Felicia Julia. Di sana akan menemukan berbagai resep masakan sehat, murah, praktis, simple, seksi, dan mengarahkan. Bye-bye. Kita akan jumpa lagi next di episode berikutnya masakan Felicia Julia. Kunjungi YouTube. I love you, I love you. Bye, me. Oke, terima kasih semua. Bye-bye. Thank you for watching. And bye-bye.